penyuluhan stunting dan launching website Posyandu Balita Mangga di Desa Tumpang Rasa, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Yang pertama, pesan yang pertama yang kami sampaikan itu adalah PMT itu kan singkatannya perpanjangan apa Bu? PMT. Oh, PMT, panjangan itu. Pemberian tambahan. Leres nggih, tambahan nggih. Berarti mung kangge tambahan. Nah, pesan saya kalau seumpama dapat PMT itu sifatnya tambahan gitu. Artinya jangan itu menggantikan makanan utamanya. Jadi kalau posyandu di sini sore terus gitu. Ada yang pagi juga nih. Contohnya pagi, wah posyandu mau dapat PMT, terus lupa sarapannya buat anaknya. Nah itu jangan, karena sifatnya PMT. Itu yang pertama nih. Nanti tolong sampaikan ke Pakitan ini di bawah. Katanya posyandu kan untuk PMT, tapi sarapan sih untuk sifatnya tambahan, karena balita itu kan masa pertumbuhan, tentu saya butuh gizinya kita ada. Nah, ini memang saya dan tim itu menyiapkan PMT-nya ini berupa PMT yang sifatnya insya Allah sudah diolah. Seperti cilok, saya ingin merubah mindset cilok. Cilok kan mikirnya jajanan pinggiran, gak bergizi itu ya. Sebenarnya cilok itu kalau kita olah dengan baik, ya bisa jadi jajanannya anak-anak bahkan hamil. Ya. Karena di situ kami tambahkan telur buyuh dan kami tambahkan ayam ikan, sehingga bentuknya ya kalau anak-anak aku pengen cilok Bu, enak gitu lah. Mungkin kita bisa alternatif buatkan cilok buat anaknya, gampang itu ya, tinggal dibuatkan adonannya, kemudian ditambahkan protein karena anak-anak hamil itu butuh protein gitu. Protein itu buat tambah tinggi tulangnya butuh protein ya. Kemudian otak juga butuh protein. Tapi pun jangan lupa menambahkan protein di setiap kali makan. Perkenalkan, nama saya Melvidiani Aryani, usia 29 tahun. Keseharian saya ibu rumah tangga dengan mempunyai 2 anak usia 3 tahun dan 2 bulan. Nama saya Yova Arizal, suami dari Melvida. Keseharian saya wira swasta, jualan dan kerja di CV, pengadaan barang dan jasa. Untuk kendala saat membesarkan kedua anak ini sebenarnya hampir sama dengan studi kasus pada anak ibu-ibu yang lain, karena memang terutama pada pola makan anak yang mana memang dia susah untuk makan karena memang dalam bermakannya itu agak susah. Jadi ini kita bisa siasati dengan cara makan dengan kesukaannya dia, terutama dengan makan yang berkuah. Apalagi dengan makan yang bersantan itu tadi. Jadi kita bisa memberikan makanan yang bisa dia sukai seperti itu. Jadi waktu dia ini usia di atas 1 tahun, jadi memang waktu makan itu sangat susah sekali. Harus ada waktu disiplinnya itu tadi. Jadi ketika dia waktu makan pagi, kita harus sebelum makan pagi harus kosongkan dulu itu, nggak makan sama sekali. Jadi waktu makannya itu perlu adanya kedisiplinan dalam makan itu tadi. Jadi secara terus menerus dia bisa waktu makannya bisa teratur. Kalau saya menambahi, kesulitan dari pola asuh kita terdapat di keluarga sendiri, terutama kakek dan nenek memberikan apa yang dia suka, contohnya es krim, buah seperti timun, itu suka, tapi kan kurang baik jika berlebih, itu menjadikan anak susah untuk
makan makanan yang pokok yang telah kita siapkan seperti itu. Ya, kita pelan-pelan memberitahu meskipun agak susah ya karena keluarga juga, tapi semaksimal mungkin kita untuk tetap menjaga dengan anak, tidak menyerahkan pola asuh kepada orang tua kita atau kakek neneknya anak kita seperti itu. Untuk perkembangan sendiri memang si anak ini, si Yevi, dulunya susah karena dia susah bersosialisasi dengan teman-temannya, apalagi dia itu memang seperti anak rumahan karena memang jarang main. Tapi berhubung ketika kita bisa bersosialisasi di Posyandu Mangga sendiri, dia malah bisa mendapatkan teman di situ. Dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa serawung dengan teman-temannya, yang nggak kenal juga dia bisa mengikut gabung di situ. Jadi memang hal yang penting itu kita bisa mendekatkan kepada teman-temannya terlebih dahulu untuk bisa mendapat sosialisasinya, dia juga bisa bagus seperti itu. Yang mana waktu di rumah itu memang dia pendiam sekali, nggak pernah ngomong sama orang yang nggak dikenal, hanya ngomong dengan orang-orang tertentu saja. Terus ketika dia ikut bersosialisasi dengan orang banyak, alhamdulillah dia bisa menjadi pribadi yang bisa serawung dengan teman-temannya. Ya, tambahan, karena kedua orang tuanya aktif di lingkungan desa, saya jadi ketua Musola Nurul Alif, itu ya otomatis sering mengajak anak saya untuk ke musola, itu pasti ketemu dengan anak seusianya. Kemudian istri saya di kader remaja atau posyandu itu pasti ketemu dengan anak-anak lainnya. Itu jadi dorongan kepada kita ya membawa anak kita untuk sosialisasi seperti itu. Kalau untuk cemilan sendiri, dia memang lebih gampang ketimbang yang lainnya ya. Maksudnya untuk dia suka yang kentang, dibikin stik kentang, dia itu suka. Terus nugget juga dia suka. Jadi kita juga mensiasati homemade sendiri untuk membuat makanan-makanan seperti itu. Jadi minim untuk jajan-jajan ciki. Jadi dia lebih suka jajan-jajanan yang dibuat sendiri itu tadi untuk cemilan di rumahnya daripada untuk jajan ciki. Ya, kita biasanya memberikan sesekali, nggak terus-menerus, akan tapi memang kita prioritaskan untuk cemilan-cemilan yang kita bikin sendiri. Ya, untuk anak pengalaman ya sesekali sih. Kalau kan rumah tempat tinggal kita di depan jalan Gang 3 itu rada ya nggak kota nggak desa banget. Itu pasti setiap kali lewat pasti nasi goreng, cilok, tahu bulat. Itu sih seminggu sekali paling nggak. Tapi ya sering saya ajak ke sawah, bukan sawah seperti sawah padi sih. Saya seringnya mengajak di kebun ada murbe, nanti ada rambutan juga, itu menstimulasi anak. Ya saya suruh main pasir juga, itu membantu sekali untuk mengalihkan jajanan yang tersebar di jalan-jalan raya seperti itu sih. Kalau dari saya sendiri, karena memang itu hal yang sangat sudah sering kita lewati ya. Biasanya jangan sampai kita, oh anak itu kecil, anak itu pendek, oh itu stunting, jangan kayak gitu. Jadi kita berupaya terus-menerus mensupport anak. Kita juga harus bisa memberikan anak asupan gizi yang tercukupi. Kita jangan lengah, dan kita tidak boleh patah semangat untuk memberikan anak-anak kita gizi yang baik, gizi yang seimbang untuk generasi yang akan datang. Untuk cegah stunting ya sebisa mungkin sebagai orang tua mencukupi kebutuhan anak. Apa-apa yang telah diberikan oleh posyandu pasti ingin yang terbaik dari bidan dan kader-kader desa. Saya dulu pernah punya pengalaman di SD itu, teman saya namanya Immanuel Wisnu, anaknya setinggi bau saya, tapi ranking 1 terus. Saya selalu ranking 2, ranking 3 itu. Saya pikir memang dia stunting, tapi dia cerdas. Saya kurang tahu itu kenapa, karena belum sampai ke situ pikiran saya. Tapi setelah saya ingat-ingat, loh kok ada yang
pendek tapi kok pintar. Itu saya ingin lebih tahu lebih jauh, ingin belajar tentang stunting, meskipun anak saya alhamdulillah perkembangannya lumayan bagus. Untuk bapak-bapak ya agak kompleks sih sebenarnya, karena pekerjaan saya bisa disambi, jadi untuk menyupport istri dan anak itu lebih mudah. Ini berkaitan dengan budaya dan sosial masyarakat di desa sih, tapi sebisa mungkin siapa sih yang tidak kepingin anak dan istrinya bahagia, anaknya sehat, seperti itu. Sebisa mungkin kita luangkan waktu lah 1 jam 2 jam untuk berbicara ke anak, aktivitas dengan keluarga, seperti itu sih. Ya karena di desa ini saya lihat sih, seperti ini yang saya alami sih, nyumbang itu di antara warga itu yang paling dominan adalah pihak perempuan, istri, nggak ada laki-laki. Ya saya sering mendukungnya, yo rapopo, tak kancani seperti itu. Itu seperti ada apa ya, sekat sosial kayak yang harus diubah pelan-pelan. Koyok seperti ini kan saya sendiri nih, meskipun yo ndak terpaksa sih, memang saya suka berorganisasi sampai sekarang seperti itu sih. Untuk bapak-bapak ya, yo jangan malu karena ndak ada, mungkin karena tidak ada teman sharingnya sesama bapak-bapak, tidak ada perkumpulannya. Di desa ini pun kalau kumpulan RT pun bahasnya tentang manuk ya. Nah, itu susah seperti itu sih Pak. Ya, seperti itu. Kurangnya kader untuk masuk ke pos-pos dekat-dekat dengan kerumunan bapak-bapak. Itu yang mungkin jadi PR sih. Kalau dari saya sering saya sampaikan, ya meskipun teman saya ada banyak yang PNS juga sih, itu juga tidak diprioritaskan karena waktu kerjanya lumayan lama, tidak ada waktu untuk keluarga, seperti itu sih. Ya sadar diri ya, iya situasi dan kondisi keluarga. Saya Widayani Aryani, ibu rumah tangga dengan 2 anak. Yuk gotong royong cegah stunting. Saya Yova Arizal, ayah dari 2 anak. Yuk cegah stunting.